Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita baca Fatihah untuk Sayyid Salim Al-Hadrami serta para musannif dan lain sebagainya. Para guru kita. Fatihah Ya na'budu wa iyyaka nasta'in. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما صلاة تفتح لنا ابواب الرضا والتيسير وتغلق بها والشر والتعسير انت مولانا فنعم المولى ونعم الناصر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما صلاة تفتح لنا ابواب الرضا والتيسير وتغلق بها والشر والتعسير انت مولانا فنعم المولى ونعم الناصر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما صلاة تفتح لنا ابواب الرضا والتيسير وتغلق بها والشر والتعسير أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita memasuki ke pembahasan tanda-tanda balik. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bihi fid dharain amin. Faslun alamatul bulughi salatun tamamu 15 sanatan fi dzakari wal untha wal ihtilamu fi dzakari wal untha li tis'i sinin wal haidu fil untha li tis'i sinin. Faslun, pasal menjelaskan tentang alamatul bulugh, tanda-tanda balik. Alamat, tanda-tanda, yakni sesuatu yang mana jika tanda-tanda tersebut itu ada, maka hal tersebut itu ma yalzamu min wujudih wujud wa la yalzam min adamihi al-adam. Segala hal yang mana jika hal itu ada, maka sesuatu itu bisa diadakan. Dalam artian, kalau orang itu mempunyai tanda-tanda balik, maka dia bisa dikatakan dengan balik. Tapi jika tidak ada tanda-tanda ini, mungkin saja ada, mungkin saja enggak. Jadi ini cuma tanda doang. Ya paham? Ini cuma tanda. Yang mana apa artinya balik? Balik adalah dikata balagha ya belugu. Balagha ya belugu, bulughon. Balik, sampai. Jadi sampainya seseorang pada batasan taklif. Terbebadinya seseorang dengan aturan syariat. Dengan syarat yang lain, yakni menerima dakwah Islam secara sempurna, secara benar, kemudian dia berakal, mempunyai akal. Nah, tanda-tanda balik ada dua bagian. Ada yang tanda khusus untuk wanita, ada yang umum untuk pria dan wanita. Yang pertama, tamamu khamsa asyrata sana. Sempurnanya 15 tahun Hijriyah. Ini tahdidiyah, tepat pas. Jadi antum misalkan Al-Fakir lahir tanggal 5 Ramadan. Berarti 15 tahun kemudian pas 15 Ramadan di jam berapa dia lahir, ya. Ketika itu baru dia dikatakan Jadi bukan ngikut jam 12. Bukan ngikut jam 12 malam atau. Jadi dia lahirnya jam berapa, kemudian di tanggal berapa, Hijriyah, pakai hitungan Hijriyah. Jadi karena biasanya itu jaraknya setahun. Ini misalkan antum sekarang umurnya berapa? 22 ya. Misalkan antum umurnya 22. Biasanya kalau di Hijriyah itu sudah 23 atau 24. Karena Hijriyah itu lebih singkat. Lebih singkat karena kadang 29, kadang 30. Tapi kalau kalau hitungan Masehi dia itu 30 31.
Itu makanya biasanya lebih singkat 11 sampai 15 harian lah. Nah, sekitar 11 harian setiap tahunnya. Makanya kayak gitu deh. Nah, yang pertama adalah sempurnanya 15 tahun Hijriah tahdidiyah, tepat pas. Dihitung semenjak kapan? Semua badannya keluar dari rahim. Jadi semua badan keluar dari rahim, itu baru dihitung umurnya. Kemudian jika ada tanda lain sebelum itu maka dia dihukumi balik juga. Misalkan jika dia keluar mani sebelum tanggal 15, ya, maka dia dihukumi apa? Dihukumi balik juga. Untung. Nah, kemudian yang kedua adalah al-ihtilam fi dzakari wal untha li tis'in sinin. Ihtilam itu arti sebenarnya adalah mimpi. Dalam artian di sini mimpi basah. Tapi di sini yang maksud daripada ihtilam adalah khurujul mani. Jadi ihtilam, kenapa kok ihtilam? Karena normalnya, biasanya, kebanyakannya seseorang keluar mani ketika dalam mimpi. Ini berarti pakai bahasa kiasan. Ya kan? Sebabnya itu banyak keluar mani. Salah satunya lewat mimpi. Karena ini mimbabil aglab, golib, mimbabil golib, biasanya terjadinya kayak gitu, ya kan? Maka beliau pakai lafadznya, pakai teksnya, pakai lafadz ihtilam. Tapi maksudnya di sini adalah khurujul mani. Baik itu disengaja maupun tidak disengaja, baik itu lewat mimpi maupun di luar mimpi, baik itu dengan cara yang halal maupun cara yang haram, tetap ketika keluar mani itu tidak ketika keluar mani maka dia dihukumi balik. Terdapat perbedaan ulama apakah dimulai 9 tahun tepat tahdidiyah atau perkiraan takribiyah. Tapi biasanya ulama mengatakan itu takribiyah. Takribiyah, kira-kira saja. Dan jika keluar sebelum umur 9 maka dia dihitung belum balik. Begitupun ada pendapat perbedaan ulama jika dia keluar sudah nyampe batangnya tapi ditahan sama tangannya, maka menurut ada perbedaan antara menurut Ibnu Hajar dan Imam Romli. Ada yang berpendapat bahwasanya itu sudah balik karena dia itu sudah mencapai umur, dalam artian dia sudah layak dan bisa untuk mengeluarkan mani. Nah, tapi sayangnya dia tahan saja. Gitu. Tapi yang satunya lagi yang mengatakan enggak, karena dia belum mengeluarkan mani secara hakikatan. Walaupun mengeluarkannya bil kuwah. Nah, bil kuwah dalam artian dia itu mampu. Tapi memang ditahan saja gitu. Paham? Nah, jadi kalau ada yang mau keluar maninya ditahan sama tangannya misalkan, nah itu ada yang ngomong balik, ada yang ngomong belum balik. Ya, yang lebih hati-hati kita memakai pendapat yang memang bahwasanya itu belum memakai pendapat yang mana dia sudah paham ini syarat untuk itu keluar mani. Dan mani itu nanti kita akan pelajari. Mani itu adalah cairan yang keluar dengan ciri-ciri, ada tanda-tanda khusus. Kita akan bahas di babnya, di bab mandi insya Allah. Ya, ini salah satu cirinya itu ada 3, baunya, terus kemudian warnanya, baunya ya kalau sekarang mungkin kayak bau pemutih atau bau menyengat lah. Kemudian warnanya kalau perempuan itu jarang keluar mani. Tanda-tanda balik ya, nggak tahu kalau lagi berhubungan. Tapi kalau tanda-tanda balik bagi perempuan itu keluar mani itu jarang. Biasanya haid.
Tanda perempuan ada haid. Kalau perempuan itu warnanya kuning katanya. Kata ulama mengatakan warnanya kuning. Wallahu a'lam, belum tahu. Kemudian kalau warnanya kalau laki-laki itu warnanya putih ya, putih-putih ya kayak sperma lah, sperma bisa. Kalau bahasa apa kedokterannya itu sperma. Kemudian keluarnya itu dengan apa itu memuncrat dalam artian eh, kadang ya bitadafuk keluarnya itu nggak nggak kayak kencing, keluarnya itu kayak apa itu langsung keluar memuncrat lah gitu, paham? Dan biasanya ada merasakan kelezatan, walaupun kadang keluar nggak merasakan kelezatan juga. Biasanya itu tanda, salah satu tandanya. Ada lagi selain mani ada madhi, ada wadi, ada madhi, ada wadi. Ntar kita pelajari. Intinya kalau madhi dan wadi ini tidak mewajibkan mandi dan biasanya cairannya itu nggak terlalu kental seperti mani. Baunya juga nggak seperti mani. Cuma hukumnya kayak kencing yang keluar, ya kayak kencing yang keluar harus dibasuh dan cuma membatalkan wudhu. Nah, kemudian yang ketiga ini tanda khusus untuk wanita, yaitu haid setelah umur 9 tahun Hijriyah. Al-haidu fil unta litis'i sinin. Wanita keluar darah haid walau sedikit setelah berumur 9 tahun Hijriah takribiyah secara perkiraan. Maksudnya gimana? Berarti 9 tahun dikurangi 15 hari puasa suci. Jadi 9 tahun kurang 15 hari keluar itu masih dihukumi haid. Di 9 tahun kurang 16 hari sudah itu dinamakan istihadah, bukan darah haid. Jadi batasannya adalah 9 tahun kurang 15 hari. Itu umur minimal. 9 tahun kurang 15 hari. Jika keluar haid sebelum 9 tahun pada masa yang tak cukup untuk haid dan suci, yakni di bawah 16 hari, maka dihukum haid. Tapi kalau sudah melebihi 9 tahun kurang 16 hari, kurang 17 hari, maka hukumnya adalah istihadah. Darah penyakit. Keluar di umur 7 tahun, darah penyakit. Paham? Makanya kalau perempuan itu harus punya buku haid. Umur 9 itu harus dibekali dengan ilmu haid. Wajib bagi orang tua untuk memfasilitasi ataupun suami untuk memfasilitasi keluarga-keluarga wanitanya untuk belajar tentang haid. Dan kita pun wajib untuk belajar untuk mengajarkan walaupun kita tidak keluar haid. Jika dari keluar umur 9 tahun kurang 16 hari ke atas maka bukan haid, yakni keluarnya kurang 16 hari, kurang 17 hari, kurang 18 hari, itu maka bukan darah haid dan dihukumi belum balik. Nah, paham ini tentang, jadi kesimpulannya tanda-tanda balik itu ada 3. Kenapa kok membahas tanda balik terlebih dahulu, Ustaz? Ya karena kita akan membahas tentang sholat. Sedangkan orang yang sholat adalah orang yang mukallaf, yang wajib sholat. Kapan orang wajib sholat? Ketika mukallaf. Kapan orang mukallaf? Ketika dia balik, berakal. Berakal, nggak perlu tanda-tanda. Nah, kan? Tapi kalau balik harus tahu tanda-tandanya kayak gimana. Kalau dengar dakwah, dengar tentang Islam, nggak perlu tanda-tanda. Yang penting dia mendengar. Ya kan? Terus, siapa yang dia katakan balik? Ini. Yang ada 3 dan kemudian beliau membahas tentang sekarang faslun fil istinja, tentang istinja. Paham yang tadi? Ada pertanyaan? Khurujul mani itu, keluar mani. Maksudnya ihtilam itu kan aslinya kan mimpi basah. Tapi yang di sini maksud dari ihtilam di sini bukan sekedar mimpi basah. Nanti kalau mimpi doang, mimpi basah tapi ngompol, ya kan nggak balik juga, ya kan? Yang dimaksudkan di sini adalah khurujul mani, keluar mani. Setelah umur 9 tahun.
Kalau sebelum umur 9 tahun, kah? Belum balik. Sengaja? Nah, ya jika dia onani, paham? Jika dia mengeluarkan dengan tangannya. Di bawah umur 9 belum. Di atas umur 9, baik itu dengan halal ataupun haram. Jadi kan main dengan tangan kan haram. Itu tetap dia itu balik. Paham? Baik dengan cara yang halal ataupun cara yang haram. Nah, sekarang kita akan memasukkan dengan tentang istinja. Kenapa kok membahas tentang istinja? Karena termasuk syarat daripada sholat adalah suci dari hadas dan suci dari najis. Nah, sebelum kita berwudu, antum bangun tidur ngapain dulu? Biasanya buang air dulu, ya kan? Buang air kecil atau buang air besar. Mensucikannya dengan apa? Istinja, baru ntar berwudu, kan? Ya, mungkin antum bertanya-tanya kan? Ustaz, biasanya di kitab-kitab fikih itu dimulainya dengan berwudu dulu. Ini kenapa kok langsung istinja? Ya kan? Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fil istinja. Langsung beliau syurutu ijza'il hajar tamaniyah. Langsung beliau memakai syarat-syarat diperbolehkannya istinja dengan batu. Dengan batu. Kenapa? Karena konteksnya beliau lagi tinggal di Arab. Kalau di Arab itu minim air. Kalau dengan air sudah nggak perlu tahu syarat-syaratnya. Tinggal apa itu basuh, hilangkan najis, selesai. Itu nanti pembahasannya lewat pembagian najis. Pembagian najis, ntar ada pembagian najis, ada 3 dan lain sebagainya. Paham? Nah, itu sudah selesai lah, gampang. Tapi kalau kita lagi posisi tidak ada air kayak gimana? Ini otomatis istinja dengan hajat. Sebelum memasuki tentang istinja, kita perlu uh, mengerti pengertian istinja. Istinja itu dari kata ma'khudun minan najwi. Dari kata najwi. Nun jim waw yang artinya al-qata', memotong. Maksudnya apa? Istinja adalah izalatu najisil mulawwithi al-kharij minal farji anil farji bima'in aw hajar. Atau dalam bahasa Indonesianya di sini membersihkan najis yang keluar dari kemaluan yang bersifat basah, dalam artian bisa mengkotori. Karena al-jaf bil jaf tahirun bila khilaf. Kering ketemu kering itu tidak menajiskan. Itu tidak saling menajiskan. Tahir bila khilaf. Nah, misalkan antum pelukan sama anjing, anjingnya tidak berkeringat, anjingnya kering, anjingnya tidak tidak menjilat antum. Nah, maka hukumnya antum apa? Selama tidak ada yang menempel daripada anjing tersebut, suci. Oh, tahir. Al-jaf bil jaf tahirun bila. Jika ada keluar kotoran dari kemaluan antum dan dalam keadaan kering, maka hukumnya tidak wajib antum untuk membersihkannya. Mungkin sunnah, nah, tapi tidak asalkan bekas-bekasnya nggak ada dan kering. Ini kering ya. Ini konteksnya misalkan ada orang cacingan, keluar cacing, tapi kering, nah, nggak masalah. Atau kencing batu, keluar batu, tapi kering, nggak masalah. Paham? Nah, yang bersifat basah bisa mengotori area sekitar baik dengan basuhan air ataupun dengan usapan batu dan semisalnya. Ntar ada semisal batu kayak gimana sih? Syarat-syarat, nah, kalau dengan air itu dengan air yang mutlak, yaitu yang murni, suci, mensucikan, bukan mustakmal dan tidak berubah dengan campuran, bukan juga air najis. Bagaimana di Fathul Qarib, di Ghayatul Taqrib, pembagian air ada 4. 1 itu air mutlak, 2 air tahir, air mutahhir, suci tapi tidak mensucikan.
seperti air mustakmal atau yang sudah berubah, air rinso, air sabun, air jeruk. Nah, itu tidak bisa. Paham? Kemudian juga air najis itu tidak bisa. Di air yang masih dikatakan air saja. Tidak ada embel-embelnya, yaitu yang bersumber dari langit ataupun dari bumi. Nah, hukum istinja wajib jika takut najis mengotori area luar kemaluan atau jika ingin melaksanakan sholat. Karena mengotori badan kita dengan najis, sebagaimana yang dilakukan oleh beberapa pemeluk agama, yang mana dia itu melumuri badannya dengan kotoran sapi misalkan, itu dalam agama kita itu dihukumi dosa. Berlumuran dengan najis hukumnya dosa. Maka bagi biasanya ini hukuman-hukuman untuk beberapa pondok itu dengan menyirami air comberan yang najis. Nah, itu apakah diperbolehkan? Lebih baik dihindari. Paham? Karena apa? Ya, kecuali itu suci. Bau doang nggak masalah. Walaupun ada efek jerah, tapi pasti ada lah hukuman-hukuman lain yang lebih mendidik, ya kan? Yang lebih mendidik, ya kan? Nah, ya masa berlumuran dengan najis ya. Tingkatan istinja. Nah, istinja ada high level, ada middle level, ada low level. Ada level dewa. Apa kalau di dalam game-game itu level dewa, ada yang biasa, ada yang pro, ada yang biasa, ada yang level bawah banget. Ya, itulah. High level itu menggabungkan dengan batu dulu kemudian air. Ini batu atau yang semisal batu. Ada batu, ada yang semisal dari batu. Middle level yang di tengah-tengah, yang normal, yang biasa itu mencukupkan dengan air saja. Paham? Low level, level bawah yang paling mudah, nggak punya air, nggak punya apa, itu dengan batu saja atau yang semisal dengan batu. Dan disunahkan mendahulukan kubul ketika memakai air dan mendahulukan dubur jika memakai batu. Jadi kalau antum memakai air, kubul itu yang bagian depan dulu, baru bagian belakang. Tapi kalau batu, dubur dulu baru bagian depan. Karena kalau maka air kan cor ke belakang. Tapi kalau batu kan ke atas. Paham nggak? Kenapa sunnahnya ini kayak gitu? Paham nggak? Jadi kalau batu kan antum nariknya pasti ke sini, ke depan. Nah, dari belakang dulu. Tapi kalau air kan mesti dorongnya nggak mungkin antum dari sini kan sulit juga kan. Nah, kemudian batu di sini apakah harus batu kali Ustaz? Atau batu akik? Atau batu apa? Nah, batu yang kayak gimana kriterianya? Atau tisu itu bisa untuk dijadikan? Ini ada kriteria jika seseorang mau bersuci dengan batu saja. Nah, ini dengan batu saja. Bukan digabung ya. Ini dengan batu saja. Kalau digabung mungkin beberapa syarat di sini tidak berlaku. Misalkan pakai batu-batu yang najis, kemudian dengan air, ada ulama yang membolehkan. Karena itu ntar ujung-ujungnya akan disiram dengan air. Ya kan kayak gitu. Kalau ini orang yang ingin untuk istinja dengan batu saja, kayak orang Amerika, ada tisu doang. Di Amerika nggak ada air. What's happening? Gimana kita mau apa yang harus aku lakukan gitu kan? What I do? Apakah harus bunuh diri atau gimana? Kan nggak tahu juga. Makanya belajar dulu kan. Apakah harus bawa aku kemana-mana? Jadi kalau tisu itu boleh. Asalkan tisu dan benda-benda padat lainnya itu boleh. Itu kalau dalam bahasa Arab itu batu yang semisal dengan batu yakum maqam al-hajar itu ada kullu jamidin qahirin qali'in ghairi muhtaram. Kullu jamid, bukan jamid ya. Jamid itu benda padat. Qahir, qahir. Qahir itu suci. Qali' itu mengangkat najis. Maka tidak sah itu misalkan istinja dengan kaca, dengan plastik.
karena dia tidak menyerap, tidak menyerap. Ghairi muhtaram, dan tidak terhormat. Nggak boleh itu istinja dengan kitab, istinja dengan baju khusus untuk sholat, istinja dengan hal-hal yang dihormati dengan makanan. Nah, istinja dengan makanan itu tidak boleh, istinja dengan roti itu tidak boleh. Suci, maka tak boleh dengan barang najis kecuali jika digabung dengan air. Jamid, benda padat, tak boleh dengan benda padat basah seperti tisu basah atau dengan cairan seperti cuka. Bukan air tapi cairan yang lain. Cuka, sampo dan lain sebagainya tidak boleh. Air sabun tidak boleh. Maka kalau antum istinja itu tipsnya jangan kasih sabun dulu, siram terlebih dahulu baru kasih sabun. Kalau antum pakai sabun terlebih dahulu, nanti airnya itu tidak mutlak. Airnya nanti jadi berubah. Nah, kalau disiram dulu, hilangkan bekasnya, boleh antum untuk nambahin sabun dan lain sebagainya itu dimakan. Kemudian yang ketiga itu qali', mengangkat atau menyerap najis, maka tak boleh dengan benda tak mengeringkan seperti kaca, plastik dan lain sebagainya. Kemudian tidak dimuliakan wa muhtaram, tak boleh dengan benda yang dihormati seperti kitab, makanan, manusia dan lain sebagainya. Ketika benda sudah memenuhi 4 kriteria di atas, maka disebut hajar syar'i atau batu yang disyaratkan untuk istinja. Contohnya tisu kering. Beli 2.000, 3.000. Antum kalau khususnya bagi mungkin pendaki gunung, biasanya itu nyari sumber air kadang sulit. Itu gimana itu? Apakah cucur udah langsung tutup aja gitu seenaknya saya kan? Biasanya kan gitu, apalagi laki-laki kan. Mojokan cucur, taruh-taruh gitu kan. Itu. Bawa tisu. Jangan pakai tisu basah tapi. Jangan pakai tisu basah. Karena syaratnya adalah jamid. Benda apa? Nah, kemudian ketika sudah memakai batu yang sesuai kriteria, apa aja syarat-syaratnya? Satu, an yakuna bisalah sati ahjar. Hendaknya dengan 3 usapan batu. Baik itu dari satu batu, punya 3 sisi, atau dengan 3 batu. Baik itu dengan tisu, dengan 3 sisi, atau dengan satu tisu. Paham di sini? Yang kedua, an yungkiyal mahalla. Hendaknya membersihkan tempat area tersebut. Jadi minimal bekasnya cuma bau doang. Bau doang itu dimaafkan. Paham? Tapi kalau sudah dibersihin, sudah 3 Ustaz, tapi masih ada kuning-kuningnya. Nah, itu belum. Jadi dibersihin, kalau dia itu bersihnya itu di usapan yang genep, bersihnya di usapan yang ke-6 misalkan, maka ditambahi 1. Biar sunnah jadikan kecil. Innallaha witr yuhibbul witr. Sesungguhnya Allah itu ganjil 1, suka yang ganjil-ganjil. Nah, wa an la yajifan najis. Hendaknya najis tersebut tidak kering. Kencing atau buang air besar, qadul hajah, sejam kemudian baru istinja. Udah kering. Nah, tidak boleh itu. Udah kadaluarsa. Ya kan? An layan takil, tidak berpindah-pindah. Dia misalkan afwan, dia itu kena ishal, mencret. Cerot-cerot ke pahanya ke ini, itu jadi sudah tidak bisa dengan batu saja, harus dengan air. Karena istinja itu hanya berlaku, istinja dengan batu saja itu hakikatnya cuma tahfifun najasa. Cuma meringankan najis saja. Dan itu hanya berlaku di area kemaluan saja. Di area kemaluan saja. Nah, jadi misalkan yang laki-laki itu tidak boleh melebihi daripada batangnya. Yang perempuan tidak boleh melebihi area ketika dia terbuka, ketika dia itu jongkok. Jongkok ya. Ketika dia itu jongkok. Ketika area itu jongkok. Kemudian la yatra alaihi akhar. Hendaknya tidak terkena najis yang lain atau benda padat yang lainnya selain batu tersebut.
Wa an la yujawiz safhatahu wa hasyafatahu, tidak melebihi daerah yang tadi itu, daerah sekitar dubur, wa hasyafah, daerah sekitar ini apa itu? Helmnya itu tidak melebihi dari daerah helmnya ini. Ya paham? Wa an la yusibahuma, tidak terkena air, wa an takunal ahjat tahirah, hendaknya batu tersebut itu suci. Wallahu taala alam bis. Subhanakallah. Jika syaitan atas, astagfirullah wa atubu ilaih.